Dan diceritakan dari Rafi' bin Khadij bahwa Nabi SAW melarang sewa ladang. Maka kemudian Ibnu Umar menemui Rafi'. Maka saya perawi ini yang meriwayatkan hadis, yaitu Nafi', murid dari Ibnu Umar, pergi bersamanya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menanyakan masalah sewa ladang ini kepada Rafi'. Maka Rafi' menjawab, Nabi SAW telah melarang sewa ladang. Maka Ibnu Umar berkata, sungguh aku tahu bahwa kami dulu menyewa ladang pada zaman Rasulullah SAW dengan biaya sewa berupa apa yang dipanen di dekat saluran air atau dengan menggunakan jerami. Dan juga terdapat dalam Sahih Muslim hadis nomor 1547 bahwa Abdullah bin Umar dahulu menyewakan ladangnya hingga sampailah kabar bahwa Rafi' bin Khadij melarang penyewaan ladang. Maka Abdullah bin Umar ini menemuinya dan berkata, wahai Ibnu Khadij, apakah ada hadis dari Rasulullah SAW tentang penyewaan ladang? Maka Rafi' menjawab kepada Abdullah bin Umar, saya mendengar pamanku, beliau termasuk yang ikut perang Badar, menceritakan kepada keluarganya bahwasanya Rasulullah SAW melarang penyewaan ladang. Berkata Abdullah, sungguh aku dahulu tahu di zaman Rasulullah SAW bahwasanya ladang itu biasa disewakan. Kemudian Abdullah bin Umar khawatir jika ternyata Rasulullah SAW telah memberikan hukum terbaru tentang penyewaan ladang yang tidak dia ketahui, sehingga dia meninggalkan penyewaan ladang. Afara'aytum ma tahruthun a'antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk menjawab sebuah komentar dari video saya tentang hukum sewa menyewa ladang dalam Islam, yang mana pada video tersebut saya menjelaskan bahwasanya hukum menyewa ladang adalah diperbolehkan. Memang dalam masalah ini para ulama fikih berbeda pendapat. Secara garis besar ada dua pendapat, yaitu pendapat yang membolehkan dan yang melarang. Kita ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada saudara kita Khairul Anas yang telah memberikan komentar untuk menjawabnya. Saya karena ini pembahasannya cukup panjang, maka saya buatkan sebuah video khusus. Kita bahas perkataan beliau. Tapi dalam kitab Sahih Bukhari Muslim cetakan 2023 bab jual beli nomor 901 diriwayatkan dari Ibnu Umar, itu maksudnya mungkin Ibnu Umar ya. Kami pernah berpendapat bahwa menyewa tanah dengan hasilnya itu tidak mengapa, hingga pada tahun yang pertama Rafi' telah terkejut dan mengaku bahwa Nabi SAW melarang dari melakukannya, dan didukung juga dengan hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 902. Baik, saya akan bahas dulu pertama tentang apa yang dimaksud dengan kitab Bukhari Muslim ya. Karena setahu saya kitab Bukhari Muslim itu tidak ada. Yang ada kitab Sahih Al-Bukhari sendiri dan kitab Sahih Muslim sendiri. Jadi ini dua kitab terpisah. Sehingga ketika saya cek di kitab Sahih Bukhari hadis nomor 901 masih dalam pembahasan kitab Al-Jumu'ah, itu tentang membahas sholat Jumat. Kemudian ketika saya buka kitab Sahih Muslim pada hadis nomor 901 juga masih membahas kitab Al-Kusuf atau pembahasan tentang sholat gerhana. Sehingga saya pastikan ini memang bukan dari kitab Sahih Muslim maupun kitab Sahih Al-Bukhari.
memang ada beberapa ulama ya yang menggabungkan antara dua kitab tersebut. Jadi ada riwayat yang sama antara dari dua kitab tersebut digabung. Dan di antara ulama yang menggabung dua kitab tersebut dalam masalah fikih yaitu kitab Umdatul Ahkam. Tapi ternyata hadisnya hanya sekitar 430, jadi tidak sampai 900. Jadi fix saya juga nggak tahu hadisnya yang mana ya, kitab hadisnya. Namun begitu, dari isi hadis yang beliau bawakan memang mengisahkan dialog antara sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan sahabat Rafi' bin Khudij radhiyallahu anhu tentang masalah penyewaan ladang. Memang dalam kitab Sahih Al-Bukhari juga ada tentang kisah ini, yaitu di hadis nomor 2344 dalam kitab Al-Harsu wal Muzara'ah bab ma kana min ashabin nabi yuwasi ba'duhum ba'du fi zira'ah. Kita bacakan hadisnya. Thumma huddisa an Rafi' bin Khudij anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an qira'il mazari' fadhaba Ibnu Umar ila Rafi' fadhahabtu ma'ahu fasa'alahu faqala naha Nabiy sallallahu alaihi wasallam an qira'il mazari' faqala Ibnu Umar qad 'alimta anna kunna nukri mazari'ana 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima 'ala al-arbi'a wa bi syai'in min ad-dibn. Dan diceritakan dari Rafi' bin Khudij bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sewa ladang. Maka kemudian Ibnu Umar menemui Rafi'. Maka saya perawi ini ya yang meriwayatkan hadis yaitu Nafi', murid dari Ibnu Umar, pergi bersamanya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menanyakan masalah sewa ladang ini kepada Rafi'. Maka Rafi' menjawab, Nabi SAW telah melarang sewa ladang. Maka Ibnu Umar berkata, sungguh aku tahu bahwa kami dulu menyewa ladang pada zaman Rasulullah SAW dengan biaya sewa berupa apa yang dipanen di dekat saluran air atau dengan menggunakan jerami. Dan juga terdapat dalam Sahih Muslim hadis nomor 1547. Kita bacakan hadisnya. Anna Abdullah ibn Umar kana yukri ardihi hatta balaghahu anna Rafi' bin Khudij al-Ansari kana yanha an kira'il ardi falaqiyahu Abdullah faqala ya ibn Khudij ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض قال رافع ابن خديج لعبد الله سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فقال عبد الله لقد كنت أعلم في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. Bahwa Abdullah bin Umar dahulu menyewakan ladangnya hingga sampailah kabar bahwa Rafi' bin Khudij melarang penyewaan ladang. Maka Abdullah bin Umar ini menemuinya dan berkata, wahai Ibnu Khudij, apakah ada hadis dari Rasulullah SAW tentang penyewaan ladang? Maka Rafi' menjawab kepada Abdullah bin Umar, saya mendengar pamanku, beliau termasuk yang ikut perang Badar, menceritakan kepada keluarganya bahwasanya Rasulullah SAW melarang penyewaan ladang. Berkata Abdullah, sungguh aku dahulu tahu di zaman Rasulullah SAW bahwasanya ladang itu biasa disewakan. Kemudian Abdullah bin Umar khawatir jika ternyata Rasulullah SAW telah memberikan hukum terbaru tentang penyewaan ladang yang tidak dia ketahui sehingga dia meninggalkan penyewaan ladang. Intinya memang benar ada hadis tersebut tentang dialog antara Ibnu Umar dengan
Rafi' bin Khudij. Namun bagaimanakah kita memahami hadis ini? Ini yang akan kita bahas. Ketahuilah saudaraku, hadis ini memang seakan melarang sewa ladang. Namun ketahuilah bahwasanya hadis tentang membahas tentang penyewaan ladang ini sangat banyak sekali. Imam Al-Bukhari menyebutkan banyak hadis yang membolehkan dan juga yang seakan mengharamkan sewa ladang. Begitu juga Imam Muslim, lebih banyak lagi. Beliau menyebutkan sekitar 29 hadis tentang sewa ladang ini di akhir kitab jual beli, yang mana sebagiannya membolehkan sewa ladang dan sebagiannya lagi seakan mengharamkan sewa ladang. Begitu juga imam-imam ahli hadis lainnya seperti Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasai dan Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab sunan mereka. Juga Al-Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta rahimahumullahu ta'ala jami'an. Bahkan Al-Imam An-Nasai menyebutkan sebuah bab khusus tentang masalah ini di kitab Al-Muzara'ah. Beliau berkata, menyebutkan babnya itu Zikrul Ahadis Al-Mukhtalifah fi Nahyi an Qira'il Ardi bis-sulus war-rubu' wa ikhtilaf al-fadin naqilina lil khubar. Atau kita bacakan artinya, penyebutan hadis-hadis yang beraneka ragam tentang pelarangan sewa ladang dengan sepertiga atau seperempat, dan juga perbedaan-perbedaan lafaz-lafaz dari para penukilnya tentang hadis-hadis tersebut. Beliau dalam bab ini menyebutkan 68 hadis dalam masalah sewa ladang saja. Ini ada sekitar 68 hadis. Intinya memang sangat banyak sekali hadis-hadis tentang sewa ladang ini, dan intinya ada dua yang membolehkan dan ada yang melarangnya. Adapun jawaban tentang Ibnu Umar yang tadinya membolehkan penyewaan ladang kemudian meninggalkan penyewaan ladang, maka sangat mudah dijawab bahwa praktek sewa ladang yang diketahui oleh Ibnu Umar pada zaman Nabi adalah praktek sewa ladang yang keliru, yaitu dengan biaya sewa berupa hasil panen berdasarkan lokasi. Ini tentu saja jenis sewa ladang yang keliru, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari di atas. Disebutkan di akhir hadis, qad alimta anna kunna nukri mazari'ana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima 'alal arbi'a. Sungguh aku tahu bahwa kami dulu menyewa ladang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan biaya sewa berupa apa yang dipanen di dekat saluran air. Coba bayangkan biaya sewa berupa hasil panen di daerah yang lebih subur, yaitu di dekat saluran air, sedangkan buat para penyewa ladangnya berada di lokasi yang jauh dengan saluran air. Tentu ini merugikan penyewa ladang karena nilainya tidak pasti berapanya, juga dengan hasil panennya belum ada, juga pembagian yang tidak adil buat penyewa ladang. Coba bayangkan penyewa ladang yang lebih capek mendapatkan lokasinya adalah yang jauh dari saluran air, yang umumnya itu kurang subur dan hasilnya sedikit dan berpotensi gagal panennya juga cukup besar. Sedangkan pemilik tanah mendapat biaya sewa berupa hasil panen di dekat saluran air, yang umumnya kalau di dekat saluran air itu lebih subur, kemudian juga potensi panennya juga akan lebih banyak, juga kemungkinan gagal panennya juga lebih kecil. Tentu sewa ladang seperti ini terlarang karena banyak hal di sini, ada ketidakadilan, ada ketidakpastian nilainya maupun ketidakjelasan. Sedangkan kabar bahwasanya Rafi' bin Khudij melarang sewa ladang juga harus berinci bahwasanya yang dia larang adalah praktek sewa ladang dengan pembayaran sewa berupa hasil panen berdasarkan lokasi, dan ini adalah praktek sewa ladang yang terjadi pada zaman Nabi, sebagaimana di hadis riwayat Imam Muslim lainnya ya. Ini diriwayatkan dari Rafi' bin Khudij bin Rafi' bahwasanya Zuhair bin Rafi', yaitu pamannya, berkata Rafi', Zuhair mendatangiku dan berkata, sungguh Rasulullah SAW telah melarang perkara yang buat kita itu
itu mengandung rifat, lemah lembut. Aku berkata, apa itu? Apa yang dikatakan Rasulullah adalah sebuah kebenaran. Maka dia menjawab, Rasulullah SAW menanyaiku tentang apa yang kalian kerjakan dengan ladang kalian. Maka aku jawab, wahai Rasulullah, kami menyewakan dengan biaya sewa berupa apa yang keluar dari dekat saluran air dan dekat parit dari kurma atau gandum. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan lakukan seperti itu, tanami sendiri saja atau suruh orang lain menanaminya tanpa sewa atau biarkan saja. Ini ada di kitab Sahih Muslim, di kitab Al-Buyu' bab Qira'ul Ardi Bit-Ta'am, hadis nomor 1548. Ada fakta yang menarik bahwasanya Rafi bin Khadij mengharamkan sewa ladang dengan pembayaran biaya sewa berupa hasil panen berdasarkan lokasi. Ini adalah model yang terlarang, dan beliau juga membolehkan sewa ladang dengan menggunakan uang atau emas dan perak, sebagaimana hadis yang akan saya sebutkan. Pertama, hadis dari sahabat Rafi bin Khadij, dia berkata, kunna aksarul ansar haqqlan qala kunna nukril ardu ala anna lana hadhihi wa lahum hadhihi farubbama akhrajat hadhihi wa lam takhruj hadhihi fanahana an dzalik wa ammal wariqu falam yanhana. Kami adalah penduduk Ansor yang paling banyak kebunnya. Dia berkata, kami biasa menyewakan ladang dengan cara untuk kami adalah bagian sebelah sini dan untuk mereka penyewa tanah bagian sebelah yang sana. Maka terkadang bagian yang sebelah sini menghasilkan panen sedangkan sebelah sana tidak menghasilkan panen. Maka beliau Rasulullah SAW melarang kami dari model penyewaan seperti ini. Adapun penyewaan dengan menggunakan uang, maka beliau tidak melarang kami. Ini ada di kitab Sahih Muslim, kitab Al-Buyu' bab Qira'ul Ardi Bidzahabi wal Wariku, hadis nomor 1547. Hadis ini adalah penjelasan praktik sewa ladang yang keliru yang ada di zaman Nabi dan merupakan praktik zaman sebelum Islam juga yang sudah terbiasa menjadi adat istiadat di Madinah. Bahwasanya pada zaman mereka biaya sewa ladang itu menggunakan hasil panen ladang berdasarkan lokasi. Maka ini mengandung ketidakjelasan atau jahalah, di mana bagian dari penyewa itu juga belum jelas ya, karena belum tentu panen ataupun gagal panen ya, itu jadi nggak jelas. Yang kedua juga ketidakpastian atau horor, di mana berapa nilainya, berapa hasil panennya juga tidak pasti. Maka ini tentu terlarang transaksi seperti ini. Adapun model dengan biaya sewa berupa sesuatu yang nilainya jelas dan pasti, yaitu uang, ini diperbolehkan. Dan juga ada hadis yang lain, kita akan menyebutkan bolehnya penyewaan ladang dengan menggunakan emas dan perak. An Handalah bin Qais an Rafi bin Khadij qala haddatsani Ammaya annahum kanu yukruna al-ardu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yanbutu ala al-arbi'a aw syai'in yastasnihi sahibul ardi fanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqultu li Rafi fa kaifa hiya bid-dinar wad dirham faqala Rafi la ba'sun bid-dinar wad dirham. Dari Handalah bin Qais dari Rafi bin Khadij, dia berkata, telah menceritakan pamanku bahwa mereka dahulu menyewakan ladang pada zaman Nabi SAW dengan biaya sewa berupa tanaman yang tumbuh di parit atau dengan tanaman yang telah dikecualikan oleh pemilik ladang. Maka Nabi SAW melarang model penyewaan ladang seperti ini. Kemudian aku bertanya kepada Rafi, yaitu Handalah ini bertanya kepada Rafi, lalu bagaimana penyewaan ladang dengan biaya sewa berupa dinar dan dirham? Maka Rafi bin Khadij menjawab, tidak mengapa, biaya sewa menggunakan dinar dan dirham. Ini ada di kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Harsu wal Muzara'ah bab Qira'ul Ardi Bidzahabi wal Fiddah, hadis nomor 2347. Hadis di atas jelas ya, menyebutkan ada dua model penyewaan. Yang pertama yang terlarang adalah model penyewaan dengan biaya sewa berupa hasil panen berdasarkan lokasi. Sedangkan yang diperbolehkan adalah penyewaan ladang dengan menggunakan uang atau emas dan perak. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara yang menganggap bahwasanya penyewaan ladang di zaman sekarang itu terlarang. Saya tanya, bagaimanakah sewa ladang yang terjadi sekarang ini? Apakah menggunakan
hasil panen berdasarkan lokasi? Coba silakan dijawab. Tentu saja tidak. Di zaman sekarang sewa ladangnya menggunakan uang. Ya, 99% orang melakukan penyewaan ladang menggunakan uang. Lalu kenapa Anda haramkan atau Anda menganggap bahwasanya sewa ladang itu terlarang pada zaman ini? Padahal prakteknya berbeda. Kalau zaman Nabi memang prakteknya kebanyakan mayoritasnya itu mungkin 99% mereka sewa ladangnya dengan model penyewaan berupa pembayaran biaya sewanya berupa hasil panen berdasarkan lokasi. Itu zaman dahulu. Sedangkan yang saya tahu ya, sekarang ini sewa menyewa itu hampir 99% lah menggunakan uang, ataupun mungkin ada juga yang menggunakan emas, perhiasan ya, sebagai biaya sewanya. Dan ini telah diperbolehkan oleh dua hadis yang disebutkan oleh Rafiq bin Khudit, hadisnya Bukhari Muslim. Maka tentu tidak ragu lagi ya bagi kita bahwasanya orang yang mengharamkan sewa tanah pada zaman sekarang itu keliru, karena model yang diharamkan itu dahulu itu adalah model yang terjadi pada zaman Nabi, sementara model penyewa ladang pada saat ini sudah berbeda. Jadi tidak ragu lagi itu adalah pendapat yang keliru, di mana seharusnya dia harusnya berlaku seperti Rafiq bin Khudij ya. Beliau itu melihat dulu modelnya seperti apa. Kalau modelnya seperti yang berlaku pada zaman dahulu, yaitu berdasarkan lokasi, yaitu diharamkan dan itu sangat banyak. Sedangkan kalau modelnya menggunakan uang, maka diperbolehkan. Jadi yang diharamkan adalah model penyewa ladang dengan biaya sewa berupa hasil panen berdasarkan lokasi. Dan ini adalah model penyewaan ladang pada zaman dahulu, pada zaman Nabi dan tradisi zaman sebelum Nabi juga. Dan ini banyak dijumpai pada zaman tersebut, namun hampir tidak ada dijumpai pada zaman sekarang. Sebaliknya, yang beliau Rafiq bin Khudij perbolehkan yaitu sewa ladang dengan menggunakan uang ataupun perhiasan emas dan perak. Ini dahulu sangat jarang terjadi ya, sehingga yang diketahui oleh Ibnu Umar juga, sahabat Ibnu Umar, itu adalah sewa ladang dengan model yang pertama tadi yang terlarang. Sedangkan model yang terbaru yang satu lagi ini Ibnu Umar tidak mengetahuinya, sehingga beliau pun meninggalkannya, model sewa yang pertama. Sedangkan pada zaman sekarang, bagaimana sewa ladang yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwasanya sewa ladang yang ada pada zaman sekarang adalah sewa ladang seperti model yang kedua, yaitu menggunakan uang, perhiasan emas atau perak. Hampir 99% penyewaan tanah seperti ini. Maka tidak ragu lagi ini adalah diperbolehkan. Demikian, semoga dapat dipahami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.